Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Tuan Pejari Mokso. Salam. Selamat pagi. Bagaimana? Kenapa kau memanggilku? Apakah ada yang mau dibicarakan? Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ingin saya bertanya kepada Tuan Pejari Mokso, apakah istri dari Raja Wisake bersamamu? Beliasi. Benar. Iya. Saya pun tidak tahu. Ternyata selesai saya berbincang-bincang, dia mengikutiku. Padahal di situ saya sudah menasihati, tapi tetap dia mengikutiku. Sampai sekarang? Ya. Di mana sekarang di Berliasi itu? Ada di suatu tempat. Tuan Haji yang menyembunyikan? Ya. Aman? Saya kira aman. Jadi seperti ini, Tuan Pejari Mokso. Tadi malam Raja Wisake telah datang menemuiku. Kapan kau bertemu? Apa yang dia katakan? Tadi sekitar jam 3 pagi. Ya tentunya dia khawatir tentang istrinya. Dia marah-marah. Apakah dia mengetahui istrinya bertemu denganku? Untuk sampai saat ini belum tentunya. Tapi dia marahnya dia itu dikira saya menculiknya. Saya berusaha untuk menjelaskan kepadanya. Bahkan Ki Wilangun pun sampai disekap, lalu disiksa untuk mengatakan jujur. Tapi alhamdulillah pertemuan itu membuahkan hasil, Tuan Pejari Mokso. Di mana emosi lagi sedang memuncak-muncaknya ketika saya ingatkan mengenai orang yang dia sayangi. Sama saja saya menyerang kelemahannya. Bahkan dia sampai bertekuk lutut di hadapan saya, menginginkan istri tercintanya untuk dikembalikan. Dan berani menyerahkan seluruh kerajaannya, asalkan istri yang dicintai dikembalikan. Dari situ tentunya kesempatan bagi kita, Tuan Pejari Mokso. Apa yang kita inginkan sudah di depan mata. Panggillah si Berliasi. Kita bawa ke depannya si Wisake. Kita lakukan sebuah perjanjian, pertemuan untuk menghentikan apa yang selama ini diperbuat. Kita tidak usah ambil alih kerajaannya. Yang terpenting jangan melanggar syarat-syarat dan batas-batas yang sudah ditentukan. Menghentikan apa yang selama ini dilakukan oleh Mas. Kontrak itu. Baiklah. Saya akan memanggil Berliasi. Sebelumnya saya minta maaf. Adanya Berliasi mengikutiku. Malah kalian menjadi bertambah masalah. Itu malah itu jadi solusi. Salah satu solusi juga yang tak disangka-sangka ya Mas ya. Bagaimana sih mau gitu itu? Pak Jokowi lewat. Kaporo. Marilah.
Oh. Mana kakak? Ada apa ini? Tidak. Manusia ini ternyata sudah bertemu dengan suami. Seperti ini Tuan Ratu Berliasi. Ada apa manusia? Sudah saya katakan, saya sangat menyayangi, saya sangat mencintai Kakang Rimokso. Iya, saya mengetahui hal itu. Betul. Suamimu menemuiku tadi sekitar 3 pagi. Dia merasa cemas atas hilangnya dirinya. Wisage merasa panik. Dikira kau itu pergi diculik oleh saya. Datang penuh dengan amarah. Tapi alhamdulillah, dari pertemuan itu kita mendapatkan sebuah celah dan titik terang. Sebenarnya Wisage tidak menginginkan apapun yang dia miliki, kecuali dirimu orang yang terkasih. Dia berani menukar apapun yang dia miliki asal kau kembali. Seperti ini Berliasi. Tunggu dulu manusia. Mungkin saya kira perbincangan ini saya pergi terlebih dahulu. Nanti saja Kakang. Kita bareng-bareng pergi bersama. Silakan kau berbincang-bincang dengan manusia ini. Jika sudah masuk dalam obrolan Adinda dengan Wisage, mungkin itu bukan hak saya untuk mendengarkan. Tidak, saya ingin tetap bersama Kakang. Saya ingin masih rindu dengan Kakang. Saya tidak akan kemana-mana. Tunggu saja Kakang. Kakang tetap di sini. Jika Kakang pergi, maka saya akan tetap pergi dari sini. Kau adalah seorang ratu. Kebijaksanaanmu sangat ditunggu oleh rakyatmu. Jangan mencerminkan sesuatu hal buruk terhadap kita semua. Mau bagaimana lagi? Saya sangat mencintai Kakang. Dan di sini saya hanya ingin melepas rindu yang entah sudah berapa lama saya ditinggal oleh Kakang. Itu alasan kenapa Tuhan tidak menjodohkan. Jangan pernah mencintai sesuatu melebihi cintamu terhadap Tuhan. Jangan pernah merasa memiliki sesuatu sehingga kepemilikanmu nanti akan sirna. Tuhan tidak mengajari hal itu. Tapi buktinya Tuhan mempertemukan kami lagi. Tentunya dalam posisi berbeda. Kau melakukan itu pun zina. Itu dilarang sama agama. Harusnya kau sadar diri Tuan Ratu. Kau itu memiliki suami yang baik. Betul. Kenapa saya mengatakan baik? Suamimu loh berani merelakan apapun yang kau miliki, yang dia miliki. Berani menukar apapun yang dia miliki, asalkan dia bisa hidup bersamamu dan bahagia. Tapi saya tidak mencintai suami saya. Baiklah, jika memang kau tidak mencintai suamimu, setidaknya kau paham dengan hal ini. Dengan adanya kau kembali ke sana, setidaknya kejahatan yang dilakukan oleh si Wisage akan dihentikan. Sama saja kau sudah menolong banyak makhluk di luar sana. Sama saja kau sudah menolong banyak anak perempuan di luar sana. Saya hanya ingin melepas rindu terlebih dahulu dengan Kakang. Begini saja.
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka saya kira kita tidak akan bisa bersatu. Turutlah denganku. Selesaikan terlebih dahulu, saya tidak akan kemana-mana. Tunggu dulu kakak. Janganlah pergi terlebih dahulu. Saya berjanji saya tidak akan kemana-mana. Kita baru saja bertemu sebentar. Sedangkan kakak telah menghilang. Entah berapa lama tidak memberikan kabar sedikit pun. Saya akan menunggumu di tempat yang tadi kau beristirahat. Silakan lanjutkan manusia. Salam. Salam. Kakak. Ingatlah Ratu, saya rasa kau bukan anak kecil lagi. Kau adalah seorang ratu dari kerajaan, di mana kebijaksanaanmu sangat ditunggu dan dirindukan oleh rakyat-rakyatmu. Dan ingatlah, makhluk yang paling baik di dunia ini adalah makhluk yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, apalagi bisa menolong. Saya itu di posisi yang sangat bingung saat ini manusia. Saya sudah terlalu sabar untuk menyabarkan diri saya hidup bersama Kang Mas Wisake. Dan setelah kembalinya Kakang Rimokso, saya begitu senang setelah mendengarkan kabar itu. Saya ingin melepas rindu saya dengan Kang Mas. Mungkin itu bukan cinta, itu adalah sebuah nafsu. Jika itu adalah sebuah cinta, harusnya kau rela melihat Rimokso hidup bahagia dan tenang tanpa adanya dirimu. Kurang cinta apa lagi selama ini setelah kepergian Kakang Rimokso yang tidak memberikan kabar. Saya selalu menunggunya. Saya selalu kesepian dan saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu dari Wisake. Entah engkau yang tidak bahagia apa syukurmu yang kurang, saya juga tidak tahu. Saya tidak mau membahas hal itu karena pembahasan ini bukan mengenai keegoisan hatimu. Yang ingin saya bahas denganmu yaitu satu. Andai kata kau mau ngikut dengan kita dan kau bisa kembali lagi ke kerajaan Wisake, ancaman di Gondangwangi, anak-anak itu akan terselamatkan, teror itu akan dihentikan. Saya berharap lebih tentang hal itu, Tuan Ratu, di mana satu langkahmu sangat berarti bagi mereka yang sekarang sedang merasa sebuah ketakutan akan kematian yang sudah ada di depan mata. Ayolah berpikir jernih. Berarti tujuanmu hanya menginginkan semua yang sudah dilakukan oleh Kang Mas Wisake itu dihentikan saja. Kau hanya menginginkan hal itu, bukan? Tentunya iya. Selain itu juga, saya mengembalikan dirimu di posisi yang tepat. Ya. Seperti ini saja manusia. Jika Kang Mas Wisake sudah menyajikan kepada dirimu bahwasannya saya kembali, maka Kang Mas Wisake akan menghentikan semuanya. Saya akan berbicara secara langsung di hadapan Kang Mas Wisake untuk menghentikan itu semua. Bagaimana? Nggak apa-apa, jika itu adalah kemauanmu, akan saya panggilkan. Baiklah, jika memang kalian menginginkan itu semua dari saya,
maka akan saya lakukan. Saya sudah terlalu sabar hidup bersamanya. Dan semoga saja Kang Mas Wisage tidak mengingkari janji apa yang sudah dia ucapkan. Maka dari itu nanti akan saya buatkan sebuah perjanjian. Dan saya tidak bisa menjanjikan sesuatu mengenai apa yang sudah dijanjikan oleh Kang Mas Wisage, karena saya tahu dia adalah makhluk yang begitu akan kekuasaan. Sudahlah, kita cermati bareng-bareng ucapan dari Wisage. Kau yang memanggil, bisa mendengar suaramu. Wisage, saya di sini bersama manusia ini. Ikutlah aku ke sini. Terima kasih sudah menepati janjimu. Terima kasih. Sekarang dia ada di depanmu, Raja Wisage. Ya, Apa kau bisa menepati janjimu? bisa. Tetapi untuk saat ini, saya belum bisa menemui Gusti Naryo. Di mana Gusti Naryo? Saya rasa dia di tempat persembunyian. Lalu sebelum Gusti Naryo dikembalikan, apakah boleh istrimu tetap di sini? Ya, saya sudah mulai percaya denganmu. Tetapi istriku, dari mana saja dirimu? Sebelumnya, Kang Mas, saya minta maaf karena saya pergi tanpa pamitan. Saya pergi tanpa meminta izin dari Kang Mas. Ya, saya mengerti. Mungkin saja kau membutuhkan jalan-jalan untuk melihat pemandangan selain di pemandangan kerajaan. Saya berharap Kang Mas menghentikan semua apa yang selama ini Kang Mas takutkan itu. Kita itu memiliki anak perempuan, Kang Mas. Asal Kang Mas tahu, saya selalu merasa ketakutan atas apa yang semua Kang Mas itu lakukan. Kang Mas akan melakukan hal yang sama terhadap putri saya. Dengarkan istriku, kalaulah dirimu meminta saya menghentikan sudah dari dulu, pasti saya akan hentikan semua yang saya punya, semua yang saya cari. Tidak lain dan tidak bukan, itu hanya untuk dirimu, supaya kau bahagia, tidak dalam kekurangan. Dan saya mau minta maaf kepada Kang Mas atas semua yang sudah saya lakukan selama ini kepada Kang Mas. Dan saya ingin mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada Kang Mas, bahwasanya kepergian saya meninggalkan kerajaan itu saya bertemu dengan seseorang, Kang Mas. Kau bertemu dengan seseorang? Benar sekali. Siapa? Apakah itu sahabatmu? Apakah itu teman kecilmu? Sebelumnya saya benar-benar meminta maaf, Kang Mas. Ada apa istriku? Saya bertemu dengan ayahnya Cantik
kau Wisaki Perli. Maksudmu? Saya bukannya saya ayah dari anak kita Cantika. Di nama Cantika saja ada nama saya dan namamu. Itu berarti toh Cantika lahir dari rahimmu. Benar Kang Mas. Memang Cantika Wisaki Perli akhir dari rahimku. Tapi yang sejujurnya dia itu bukanlah anak dari Kang Mas Wisaki. Saya masih tidak mengerti, istriku. Apa yang kau katakan, saya masih tidak bisa mencerna di pikiran saya. Saya masih tidak mengerti apa yang sebenarnya kau katakan. Jadi seperti ini Kang Mas. Saya itu menjalin hubungan gelap dengan Rimokso, musuh dari Kang Mas. Dari sejak dulu, sebelum peperangan itu terjadi, Kang Mas. Saya meminta maaf. Saya ingin mengatakan semuanya. Saat ini juga, Kang Mas. Saya sudah capek. Saya sudah lelah, Kang Mas. Saya sudah sangat lelah berpura-pura bahagia. Saya sudah sangat lelah berpura-pura untuk menyayangi Kang Mas. Saya benar-benar meminta maaf, Kang Mas. Istriku, kalaulah dari dulu kau sudah menaruh hati kepada pria lain, harusnya kau katakan. Kenapa baru sekarang kau mengatakan? Setelah apa saja yang sudah terjadi di antara kita. Setelah anak kita bertumbuh dewasa. Kenapa baru? Apa kau? Itu anak saya, bukan anak kamu, Mas. Saya meminta maaf, Kang Mas. Saya memang baru bisa mengatakan ini semua kepada Kang Mas. Saya baru berani berkata jujur kepada Kang Mas mengenai hal ini. Sejujurnya, dari dahulu saya itu tidaklah cinta dengan Kang Mas. Saya meminta maaf, Kang Mas. Saya menikah dengan Kang Mas itu hanya karena orang tua saya, Kang Mas. Saya ingin orang tua saya merasakan hidup bahagia, hidup yang kecukupan, dan hidup dengan enak, Kang Mas. Saya benar-benar meminta maaf. Saya melakukan itu semua hanya demi kedua orang tua saya, Kang Mas. Dan saya harus berpura-pura untuk mencintai Kang Mas. Tapi yang saya lakukan, saya hanya menjalankan kewajiban saya terhadap Kang Mas. Kang Mas hanya memiliki raga saya, tapi tidak dengan hati ini, Kang Mas. Dan setelah meninggalnya kedua orang tua saya, apalagi yang harus saya pertahankan, Kang Mas. Saya harus mencari kebahagiaan saya juga, Kang Mas. Dan disitulah saya bertemu dengan Rimokso, musuh Kang Mas. Di situ saya menjalin hubungan gelap dengan Rimokso. Di situ kami seringkali bertemu dan melakukan hubungan. Sampai akhirnya saya hamil, Kang Mas. Dan mengandung anak dari Rimokso. Bukan anak dari Kang Mas.
Karena kita tahu selama kita menjalin hubungan, kita tidak diberi keturunan. Jadi, sekian tahun kita membina rumah tangga, tidak ada cinta sedikit pun yang ada di dalam hatimu terhadap saya. Saya tidak ada rasa cinta kepada kau, Mas. Yang saya lakukan kepada kau, Mas, saya hanya menjalankan kewajiban saja. Saya hanya memberikan raga ini untuk Kang Mas, bukan dengan hatinya. Dari dahulu saya tidak bisa mengatakan ini semua kepada Kang Mas, karena saya tidak tega, Kang Mas, atas semua kebaikan-kebaikan yang Kang Mas berikan kepada saya. Kang Mas selalu berbuat baik kepada saya. Kang Mas merawat saya dengan baik. Kang Mas menghidupi saya dan keluarga saya dengan baik. Kang Mas tidak sedikit pun pernah melukai saya. Saya tidak tega akan mengatakan semua ini kepada Kang Mas. Saya keberatan dengan semua kebaikan yang Kang Mas berikan kepada saya. Saya benar-benar meminta maaf, Kang Mas. Saya benar-benar meminta maaf. Saya baru bisa berani mengatakan ini semua kepada Kang Mas. Saya salah. Saya salah, Kang Mas. Bangun. Mbak, Tuan Rimoso, Mbak. Rimoso. Tunggu. Bisa ke? Ternyata kau masih hidup selama ini. Jika kau ingin menyalahkan, salahkanlah saya. Jangan, Kakang. Semua ini karena salah saya. Kenapa Kakang datang dan menemui Wisaki? Jika Kakang bertemu dengan Kang Mas Wisaki yang ada nantinya, hanya akan ada pertarungan, Kakang. Saya sudah siap, apapun resikonya. Sekalipun kau ingin membunuhku, saya siap. Saya yang salah. Kita baru saja bertemu setelah sekian lama, Kakang. Tolong Kang Mas, janganlah bunuh Kakang Rimoso. Bukan salah istrimu. Ini semua salahku. Andai saja saya tidak masuk dalam kehidupannya, mungkin hal ini tidak mungkin terjadi. Salahkan saya. Salahkan saya. Wisaki. Kakang tidak salah. Saya tidak akan membunuhmu. Luar biasa bijaksana. Kenapa? Bukankah itu semua keinginanmu ingin membunuhku? Apa gunanya untuk sekarang saya membunuhmu? Toh sekarang kau sudah tidak punya apa-apa. Lagi pula, saya menyadari bahwasanya istriku yang paling aku sayangi tidak mencintaiku, melainkan dia mencintaimu. Mana bisa dan mana tega saya membunuh orang yang sangat dicintai oleh istriku. Terima kasih banyak, Kakang. Walaupun di sini posisi saya yang paling sakit untuk mendengar dan melihat semua kenyataan ini. Terima kasih, Kang Mas Wisaki. Saya benar-benar meminta maaf atas semua perilakuan saya terhadap
Kang Mas Wisata, saya benar-benar tidak tega melihat ini. Saya sebenarnya keberatan atas semua kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Kang Mas Wisata. Terima kasih sudah jujur kepadaku, istriku. Tetapi karena kau sudah jujur kepadaku, saya juga ingin mengatakan hal jujur kepadamu. Kau tahu kenapa saya mempertahankan kerajaan? Kenapa? Saya sangat takut dengan ramalan yang diucapkan oleh Ki Wilangun. Selama ini saya menjaga kerajaan saya supaya tetap utuh. Alasan paling utamanya adalah bukan saya takut kehilangan tata, melainkan saya takut ketika saya kehilangan kerajaan saya, kehilangan tata saya tidak bisa mencukupi kebutuhanmu. Dan kau tidak mau lagi dengan saya karena saya sudah bukan siapa-siapa. Karena saya bukan raja. Itu alasan utama saya melakukan semua itu. Bukan seperti itu, Kang Mas. Saya ingin bersama Kang Mas hanya untuk kebahagiaan kedua orang tua saya saja. Tapi sekarang orang tua saya sudahlah tidak ada. Dan saya ingin meninggalkan Kang Mas pun saya tidak kuat. Tidak bisa. Karena saya keberatan dengan apa yang sudah Kang Mas berikan kepada saya. Kebaikan yang telah Kang Mas berikan kepada saya itu benar-benar luar biasa. Kang Mas benar-benar berjasa kepada hidup saya. Kepada kehidupan dari keluarga saya. Saya tidak tega untuk berkata jujur mengenai hal itu. Tapi saya pada hari ini saya memberanikan diri untuk mengucapkan ini semua kepada Kang Mas. Di sisi lain, saya yang sudah lama tak bertemu dengan Kakang Rimokso, saya ingin saya mendapatkan kebahagiaan yang lagi bersedih tidak pernah saya dapatkan selama ini. Karena saya merasa kebahagiaan itu ada jika saya bersama dengan orang yang saya cintai, dengan orang yang saya sayangi. Memang Kang Mas memiliki raga saya, karena saya memang menyerahkan raga ini kepada Kang Mas. Tapi hati saya berikan kepada Kakang Rimokso. Saya memahami posisimu. Memang susah hidup berumah tangga tanpa adanya cinta dari salah satu pihak. Saya memahami posisimu. Dan saya sekarang mengetahui tentang ramalan Ki Wilangun. Tentang hancurnya kerajaan saya oleh garis keturunan dari dirimu. Itu sebenarnya saya takutkan. Dengan adanya ramalan itu, saya takut Kang Mas ingin membunuh anak saya ini. Saya benar-benar sangat takut akan hal itu. Saya tidak mau anak saya itu dibunuh seperti itu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan. Kau tidak perlu ketakutan seperti itu. Saya tidak akan membunuh Cantika. Terima kasih banyak, Kang Mas. Terima kasih banyak jika melakukan itu. Bangun. Kau tidak perlu melakukan itu. Terima kasih, Kang Mas, benar-benar baik. Walaupun sekarang saya mengetahui bahwasanya anak yang selama ini saya rawat, anak yang selama ini saya didik adalah bukan anak saya, melainkan
anak dari musuh pebuyutan saya. Tetapi tetap saja, dari dia lahir, dari dia bayi sampai dia dewasa, akulah yang menafkahi, akulah yang merawat dia. Saya sudah merasa dia adalah anak saya sendiri. Saya tidak akan membunuhnya. Terima kasih Pak. Walaupun kalau ramalan dari Kimi Langun benar-benar terjadi, saya tidak akan menyesal sedikit pun merawat dia sampai besar. Bahkan saya akan sangat senang sekali apabila kematian saya disebabkan oleh anak saya sendiri. Itu jauh lebih membahagiakan ketimbang saya harus mati oleh orang yang tidak saya kenal sama sekali. Kematian saya jauh lebih mulia ketika anak yang saya anggap anak kandung sendiri yang membunuh saya nantinya. Itu tidak akan pernah terjadi, Mas. Istriku, saya tidak akan memaksamu untuk pulang. Saya tidak akan marah kepadamu karena kau telah membohongiku selama ini. Sekarang saya memberimu kebebasan. Kau mau hidup dengan musuh bebuyutanku, silakan. Saya tidak akan menghalang-halangimu. Kau mau kembali kepada saya akan terima dengan lapang dada. Saya akan memperlakukanmu sebagaimana saya pernah memperlakukanmu selama ini. Kembalilah. Tapi saya minta satu hal kepadamu. Dan kepadamu, Mas. Saya minta, kalau kau memilih hidup dengan Remaksa, saya mohon, biarkan Cantika tetap bersama saya berada di kerajaan. Walaupun saya tahu kalau saya mempertahankan Cantika di kerajaan, itu sama saja saya memegang bom batu yang kapan saja bisa meledak dan bisa membunuhku. Tetapi biarkan itu terjadi. Saya benar-benar terima kasih kepada Kang Mas. Tidak usah berterima kasih. Kang Mas tidak. Selama ini saya tidak pernah memberikan kebahagiaan terhadapmu. Selama ini saya hanya mencukupi kebutuhan ragamu, tetapi tidak dengan hatimu. Seberapa pun besar cintaku terhadapmu, percuma. Toh nyatanya hatimu untuk Remaksa. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kebijakan-kebijakan yang Tuhan Kemarilah manusia, bisa diberikan. saya sangat berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Adwisakti. Berkat dirimu, saya mengetahui hal yang sangat besar ini. Saya mengetahui bahwasanya istriku, dia tidak bahagia hidup dengan saya. Saya mengetahui bahwasanya
kebahagiaan istriku, ternyata dia masih hidup. Dan saya mengetahui, tentunya ini yang membuat saya lega. Saya mengetahui bahwasanya nantinya yang akan mengakhiri hidup saya adalah anak saya sendiri. Dan itu terdengar sangat membahagiakan untuk. Itu belum pasti, Tuan Raja Wisakti. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah untuk Tuan Raja Wisakti, karena sudah memberikan sebuah kebijaksanaan bagi kita semua di sini, dan itu bisa dirasakan hanya makhluk di luar sana. Dan untuk permintaanmu manusia, kau meminta saya menghentikan apa yang saya lakukan terhadap Gondangwangi. Saya akan hentikan. Terima kasih, Tuan Raja. Karena seperti yang saya katakan, saya melakukan ini karena saya takut kehilangan tahta dan saya akan ditinggalkan. Dan saya tidak akan dicintai. Tapi nyatanya, sudah dari dulu saya tidak dicintai oleh istri saya. Saya sudah tidak perlu melukai orang lagi. Saya akan hidup dengan damai bersama anak saya, bersama kerajaan saya, bersama prajurit-prajurit saya yang saya cintai. Amin, amin ya Rabbi. Terima kasih Tuan Raja. Saya serahkan Gondangwangi. Saya akan limpahkan beberapa harta saya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang bisa diperbaiki di Gondangwangi. Alhamdulillah. Mulia pemimpin Raja. Titipkan permintaan maaf saya terhadap marga Gondangwangi yang masih tersisa. Mungkin kita akan datang bareng di sana. Ya, saya bersedia. Kang Mas, Dan untukmu istriku, saya benar-benar meminta maaf pada semua yang sudah saya lakukan kepada Kang Mas. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada Kang Mas jika saya lebih memilih ingin hidup dengan Kakang Limongso. ribuan maaf, ribuan maaf saya berikan kepadamu. Saya lebih baik mengalah. Saya lebih baik melihatmu bahagia dengan orang lain ketimbang kau sakit hidup bersama dengan saya. Oh, definisi benar-benar mencintai. Kau telah kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintai. Saya tahu semua yang saya lakukan ini adalah salah. Semua yang saya lakukan ini adalah keburukan di dalam hidup saya. Tapi saya dulu hanya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi setelah orang tua saya tidak ada, apalagi yang harus saya cari. Saya tidak dapatkan itu. Saya harus mencari kebahagiaan saya, Kang Mas. Saya benar-benar minta maaf, Kang Mas. Kang Mas, saya benar-benar minta maaf. Jangan menyiksa dirimu Atas dengan semua tangis kebaikan-kebaikan Kang Mas, saya tidak bisa membalasnya. Kang Mas begitu baik kepada saya. Tidak ada kebaikan yang saya berikan kepadamu. Yang ada, saya memberikanmu rasa sakit, rasa kecewa. Tidak, Mas, tidak. Saya yang meminta maaf terhadapmu selama ini. Tidak, Kang Mas sudah sangat baik kepada saya. Kang Mas sudah menjalankan apapun untuk saya. Tapi saya hanya berperilaku buruk kepada Kang Mas. Saya tidak bisa membalas kebaikan Kang Mas. Saya meminta maaf, Kang Mas. Dan sebelum kita menjalani hidup masing-masing, karena kau sekarang masih berstatus istri saya, sebelum kita menjalani hidup masing-masing, alangkah baiknya
kau saya ceraikan. Dan saya minta izin dapat kapanpun jika saya ingin bertemu dengan putri saya diperbolehkan. Tentu saja. Pintu kerajaan selalu terbuka lebar untukmu. Begitu pula dengan Kakang Limongso, apakah dia berboleh untuk melihat anaknya? Ya. Minta maaf. Dan Saya untuk Rimongso, saya lancang meminta ini kepada Kang Mas. saya yakin selama hidupmu kau tidak pernah melihat anakmu yang lahir dari rahim istriku ini. Kau boleh kapan saja datang ke kerajaanku dan melihat anakmu yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Terima kasih. Dan saya berpesan kepadamu, Rimongso. Tolong jaga dia. Jaga dia baik-baik. Karena saya tidak mampu menjaganya. Tolong jaga dia baik-baik. Bagaimanapun juga, dia pernah masuk di dalam kehidupanku dan ditempatkan di tempat yang istimewa di hatiku. Semoga kalian berdua berbahagia. Maafkan saya, Mas. Maafkan saya. Cukup. Mulia sekali hatimu, Tuan Raja. Luar biasa. Dan untukmu manusia, saya akan tunggu kalian di Kondangwangi untuk membereskan semua masalah yang sudah saya perbuat. Salam. Waalaikumsalam. Tapi Kang Mas, maaf Kang Mas. Kamu pukul nangis. Saya bingung harus melakukan apa. Lanjutan lagi nggak apa-apa. Manusia apakah yang dilakukan saya ini benar? Kita tanyakan pada hatimu, tanyakan pada dirimu sendiri, jangan kepada kami. Saya Berliasi. berkenan. Berliasi. Semua keputusan sudah kau ambil. Saya harap jangan pernah ada sesal di hatimu. Semoga ini adalah sebuah pilihan yang terbaik bagimu. Amin. Dan semoga Tuan Rimongso menerimamu dengan baik dan mencintaimu setulus hati seperti sedia kala. Amin. Benarkah saya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan saya? Semua makhluk berhak untuk memperjuangkan kebahagiaan. Yang terpenting Capek untuk menahan ini semua. ya saya tahu. Liren kan Bayu. Tapi tolong ya, cinta tidak selamanya indah. Nanti jika ada suatu masalah, saya harap kau tetap bersabar. Saya tahu memang tidak itu tidaklah selamanya akan berakhir baik. Sudah ditentukan oleh Kang Mas Wisaki sendiri. Alhamdulillah. Begitu dalam dan cintanya Kang Mas Wisaki, tapi saya hanya mendapatkan dan saya hanya memberikan pengkhianatan itu padanya. Saya benar-benar merasa bersalah. Saya melakukan itu hanya untuk kedua orang tua saya. Tenangkanlah. Tapi kedua orang tua saya sudah tidak ada. Saya bingung harus melakukan apa. Bawalah ke tempat sesuatu yang mungkin membuat dia tenang. Dia hanya menangis sesuatu hal yang baru saja dia lepaskan. Bawalah. Lain kali kita berbicara kembali. terima kasih, Mas. Nangis kenapa sih, Gun? Ikutlah dengan Mau pandang.
pegatan. Siapa? Gue? Iya. Karo Wisake? Terkadang kita tidak pernah tahu Terus nangis apa? Dulu katanya apa sih? yang kita pikir itu adalah Nangis. Nangis apa? suatu yang jahat. Justru kebijaksanaannya itu Nangis apa sih? bisa dirasakan banyak orang ya teman-teman ya. Itulah Wisake, luar biasa. Pagi hari ini saya ditontonkan suatu pelajaran yang tidak saya dapatkan dimanapun kecuali di dalam diri Tuan Raja Wisake. Pelajarannya apa, Mas? Saya doakan Ipan ya. Wisake akan dimuliakan oleh Gusti Allah, Amin. baik di dalam berhasil, Pak? kehidupannya maupun kelak jika sudah ada di sisinya. Ya, amin. Tugas kita nanti kita akan ke Gondangwangi teman-teman untuk menyelesaikan, dan alhamdulillah Tuan Wisake sendiri yang akan turun langsung ke Gondangwangi untuk menyelesaikan masalah ini. Kapan, Mas? Nanti malam? Apa? Nunggu info nanti. Mungkin dia sekarang lagi nangis begini. Hakikat benar-benar mencintai itu rela melihat orang yang kita cintai bahagia. Aku priwe, ceritanya aku priwe. Ceritanya aku priwe. Ya penasaran kok nyorang ngerti. Orang lagi yang kayak terus nangis gitu. Konten sadar kamu lagi nangis nih gue. Konten mengandung bawang. Iya. Iya. Penontonnya dia kuatun kabeh ngerti pada nangis. Wis terus. Ya, karo kanda-kanda masalah ini. Dilong lah nyong iki dilong lah iku. Ya. Anaknya kayak gue lur. Tolong ditonton ya lur. Ditonton, disimak baik-baik itu anu. Sing acungin jempol batuan raja ya acungin bae. Kayak saya ya, Mbak. Apa nih, Bang? Kayak saya sih, Pak. Oke, kita mau istirahat dulu, Lur. Mungkin diakhiri sekalian, Mas. Ya wes, Pak. Tutup, Mbak. Kami akhiri, kami dari tim Kose, saya mewakili Konang Setioko sebagai penutup video ini. Kami tutup. Nangka kebun, nangka sabrang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.